Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Aditya Septa Pramana dengan NPM 21310063 dari kelompok 8. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan skill lab 3, yaitu asuhan persalinan normal atau APN dan fotograf. Jadi dalam suatu proses persalinan ada 3 hal penting yang berperan. Yang pertama adalah tenaga yang mendorong anak keluar seperti his dan tenaga mengedan. Kemudian yang kedua adalah terjadinya perubahan pada uterus dan jalan lahir seperti perdarahan dan pembukaan. Dan yang ketiga adalah gerakan anak pada persalinan atau yang disebut dengan mekanisme persalinan. Pada proses persalinan terdapat 4 kala, yaitu kala 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk kala yang pertama adalah kala pembukaan, terdapat 2 fase, fase laten dan fase aktif. Pada fase laten yaitu pembukaan 0 sampai 3 cm, kemudian fase aktif adalah pembukaan 4 sampai dengan 10 cm. Kemudian di kala 2 adalah kala pengeluaran bayi atau yang disebut dengan persalinan. Kemudian yang kala ketiga adalah kala pengeluaran plasenta. Kemudian kala yang keempat adalah 2 jam postpartum atau 2 jam setelah melahirkan. Jadi pada kala 1 yaitu terdapat 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Yaitu untuk fase laten itu bukaan antara 0 sampai dengan 3 cm dan fase aktif itu 4 sampai dengan 10 cm. Jadi untuk melihat pembukaan kita menggunakan cara VT, yaitu memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam bagian vagina ibu, kemudian melihat berapa sentimeter kepala bayi yang sudah keluar dari uterus. Nah, untuk sebelum melakukannya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan handscoon sebelum melakukannya. Nah, jadi kita menggunakan jari telunjuk dan jari tengah dimasukkan ke dalam bagian vagina ibu, kemudian melihat berapa sentimeter kepala yang sudah keluar. Nah, jika sudah mencapai 4 sampai dengan 10 cm kepala bayi yang keluar dari uterus, itu menandakan fase laten dan siap untuk melakukan persalinan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kala 2. Jadi kala 2 adalah kala persalinan. Itu terjadi pada saat pembukaan serviks sudah mencapai 10 cm. Kemudian yang pertama, kita memastikan tanda dan gejala kala 2 sudah tampak atau belum. Nah, tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, ibu ada rasa untuk mengejan bersamaan dengan kontraksi yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, ibu merasakan adanya tekanan pada rektum dan vaginanya. Kemudian yang ketiga, perineum itu menonjol, kemudian vulva vagina membuka, kemudian meningkatnya pengeluaran lendir atau lendir yang bercampur dengan darah, kemudian terdapat penonjolan pada anus. Bila sudah terjadi tanda dan gejala kala 2, kita sebagai dokter bisa memimpin persalinan pada ibu. Nah, bila pembukaan sudah lengkap, pimpin ibu untuk mengejan. Sebelum melakukan itu, kita seperti awal yang tadi, kita harus mencuci tangan secara bersih dan menggunakan masker. Nah, kemudian jika sudah mengalami kontraksi, pimpin ibu untuk mengejan, lalu menolong lahirnya kepala, bahu, badan, dan tungkai dari sang bayi. Jadi yang pertama itu untuk pengeluaran kepala terlebih dahulu. Nah, ketika sudah kepala, bahu, badan, dan tungkai sudah keluar, kemudian setelah itu bayi kita letakkan di atas abdomen ibu untuk melakukan pemotongan tali pusar. Nah, setelah pemotongan tali pusar, barulah bayi dapat diserahkan kepada asisten kita untuk dilakukan pembersihan kepada bayi. Baik, setelah kala 2 selesai, kita lanjut kepada kala 3. Jadi pada kala 3 yaitu pengeluaran plasenta. Yang pertama, dilakukan penyuntikan oksitosin sebanyak 10 unit intramuskular sepertiga pada paha kanan atas ibu bagian luar. Nah, kemudian kita menyuntikkan pada paha kanan atas bagian luar ibu secara intramuskular.
setelah melakukan penyuntikan oksitosin, kita mengeluarkan plasenta. Yang pertama dilakukan yaitu masuk uterus. Nah, yang kedua itu lalu kita lakukan peregangan tali pusat terkendali secara perlahan sampai tali pusat itu terlepas dan tampak plasenta di vagina. Lalu kita pegang plasentanya menggunakan tangan kiri. Setelah plasenta keluar, kita lihat plasenta utuh atau tidak. Setelah diraba plasenta utuh, kita melakukan penyuntikan agrometal secara intramuskular kembali. Nah, setelah kala 3 selesai pengeluaran plasenta, lanjut ke kala 4. Nah, kala 4 yaitu 2 jam postpartum, yaitu evaluasi pada ibu setelah melahirkan. Yang harus dilakukan yaitu yang pertama memantau kontraksi rahim bagus atau tidak. Yang kedua, memantau adanya keluar sesuatu dari pervaginam ibu ada atau tidak. Kemudian yang ketiga, memantau darah nifasnya. Kemudian yang keempat, lalu dilakukan pemantauan vital sign pada ibu. Setelah semuanya cukup selama 1-2 jam postpartum tersebut, barulah boleh dilakukan inisiasi menyusui dini. Sekian Skilab 3 yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, terima kasih.